Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melva Asila Naswa. Saya dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 23 dengan nomor BP 2311211007. Baik, di sini saya mendapatkan tugas sosioantropologi, yaitu yang menjelaskan mengenai kesehatan yang dibahas pada esai tugas kami, yaitu yang akan saya bahas adalah tentang stunting. Baik, di sini yang akan saya wawancarai yaitu tetangga saya sendiri. Sebelumnya silakan Kak diperkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan nama aku Nasya Azania Putri, biasa dipanggil Nasya. Oke. Jadi yang akan saya wawancarain adalah Kak Nasya. Baik Kak Nasya, Kakak tahu nggak apa itu stunting atau pernah dengar mengenai stunting? Pernah dengar, tapi belum tahu pasti apa itu stunting. Oke, baik ya Kak. Sebelumnya di sini kita saling sharing aja. Aku bukan mengajarin, aku juga saling berbagi aja Kak. Jadi baiklah, saya akan menjelaskan apa itu stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita yang kekurangan gizi kronis pada 1000 pertama pada kehidupan. Biasanya anak yang mengalami stunting itu Kak, itu mengalami lambat tumbuh kembang seperti kayak pendek dan mengalami kekurangan gizi lainnya seperti tidak sesuai dengan pada usianya. Nah, sebelumnya Kak tahu nggak sih penyebab stunting itu apa aja Kak? Nggak tahu sih Kak. Oke, baik Kak, saya akan kasih tahu bahwa penyebab stunting itu yang pertama adalah kurang gizi dalam waktu panjang. Yang dimana kurang gizi dalam waktu panjang itu seperti waktu kecil atau waktu balita, anak-anak balita tersebut tidak dipenuhi gizinya seperti makanan 4 sehat 5 sempurna. Dan selanjutnya pola asuh yang kurang efektif. Nah, kan banyak tuh para orang tua yang pola asuhnya itu masih kurang efektif Kak. Nah, selanjutnya itu pola makan yang tidak teratur. Nah, pola makan yang tidak teratur itu juga bisa menyebabkan stunting Kak. Selanjutnya itu faktor sanitasi Kak, yaitu faktor mengenai kebersihan. Dan yang selanjutnya tidak melakukan perawatan pasca melahirkan. Nah, yang dimaksud dengan perawatan pasca melahirkan tersebut adalah kayak setiap bulannya itu balita harus dicek ke kesehatannya atau gizinya ke posyandu atau puskesmas terdekat. Dan juga penyebabnya itu bisa gangguan mental dan hipertensi pada ibu. Dan yang terakhir sakit infeksi yang berulang Kak. Nah, juga Kak, stunting itu juga banyak sekali dampaknya. Kakak udah tahu belum dampak stunting itu apa aja Kak? Belum Kak. Nah, yang pertama dampak stunting itu anak atau balita itu mudah sakit Kak. Dan yang kedua itu kemampuan kognitifnya berkurang. Yang dimaksud dengan kemampuan kognitif di sini, anak itu lambat berpikirnya, kayak dia susah untuk berinteraksi kepada orang lain dan lain-lain. Dan yang ketiga itu pertumbuhan fisiknya tidak sesuai dengan umurnya. Jadi ada banyak sekali kan Kak dampaknya kalau misalkan ada anak yang umurnya udah 5 tahun, 10 tahun lah, tapi tingginya masih seperti anak 5 tahun gitu. Nah, yang terakhir adalah perkembangan mulai tidak seimbang. Nah, seperti tumbuh tulang pada anak itu lambat, seperti saya jelaskan tadi. Nah Kak, stunting ini bisa dicegah Kak sebelum terjadi. Nah, sekarang kan kita kan masih muda nih Kak, kayak masih usia produktif. Nah, mulai dari sekarang itu Kakak juga bisa untuk mencegah stunting Kak dengan cara minum pil tambah darah agar pada saat kita bereproduksi nanti, saat kita ingin melahirkan nantinya setelah menikah itu tidak mengalami kekurangan darah Kak. Dan juga untuk setelah kita memiliki anak nantinya itu juga kita dapat memberikan makanan yang sehat dan bergizi kepada anak kita agar tidak mengalami stunting. Dan juga masalah kebersihan juga dapat diperhatikan seperti kebersihan air dan lain-lain. Dan kemudian jangan lupa untuk membawa anak-anak ke posyandu atau puskesmas terdekat untuk dicek kesehatannya setiap bulannya atau secara berkala untuk dicek kesehatannya mengenai fisiknya atau gizinya untuk agar tahu bahwa anak ini mengalami stunting atau tidak. Nah, itu ya teman-teman. Apakah penjelasan saya tadi udah jelas Kak atau ada
lagi yang juga sudah ya. Alhamdulillah ya teman-teman, Kak Nasyanya sudah jelas dan sekian penjelasan saya mengenai stunting. Terima kasih. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya Kak Nasya. Dadah.